Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dava Haji Firmansyah. Izin untuk mempresentasikan mengenai manager as a leader di PT Banda Indonesia. Pertama ada company profile dari PT Banda Indonesia. Jadi PT Banda Indonesia ini itu uh, merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur untuk memproduksi karet untuk pada sektor otomotif, industri dan rumah tangga. Jadi PT Banda Indonesia ini didirikan pada tanggal 25 November tahun 1987 sebagai joint venture antara perusahaan Indonesia, PT Kreasi Utama Investama, dan Bandut Chemical Industries dari Jepang. Nah, kemudian mengenai manajer as a leader. Jadi ini merupakan sebuah konsep yang menggabungkan antara peran manajemen dan kepemimpinan dalam satu individu. Jadi seorang manajer juga berperan sebagai pemimpin, tidak hanya bertanggung jawab atas pengaturan dan pengawasan pekerjaannya, tapi juga mereka punya punya tanggung jawab untuk menginspirasi dan memotivasi timnya untuk mencapai tujuan bersama. Jadi untuk penerapannya pada PT Bank Indonesia ini eh, telah dilibatkan dengan cara beberapa langkah, yaitu pertama membangun sebuah visi dan misi. Jadi seorang manajer ini punya tugas selain menjadi pemimpin, dia juga harus bisa menciptakan sebuah visi dan misi yang jelas untuk timnya. Kemudian yang kedua adalah menginspirasi dan memotivasi. Jadi manajer itu harus menggunakan gaya kepemimpinan yang positif untuk memotivasi karyawannya. Selanjutnya adalah mendorong inovasi, mendorong, yaitu tugas manajer juga memiliki tugas untuk mendorong karyawan untuk berpikir secara kreatif dan mencari solusi yang inovatif. Selanjutnya yang keempat adalah komunikasi efektif. Jadi manajer juga punya tugas untuk memastikan bahwa komunikasi yang terbuka dan efektif antar manajer dan anggota tim. Yang terakhir adalah pengembangan sumber daya manusia, yaitu manajer memberikan pelatihan dan pengembangan untuk meningkatkan keterampilan pada anggota timnya. Nah, pertama ini ada early leadership theory. Nah, untuk leadership theory yang pertama ada trait theories, yaitu yang berfokus pada karakteristik atau sifat-sifat yang dianggap penting untuk suatu kepemimpinan. Jadi teori ini itu berasal dari Gridman Theory yang diperkenalkan oleh Thomas Carlyle pada abad ke-19 atau tahun 1900-an. Jadi menurut teori ini beberapa orang lahir dengan sifat-sifat kepemimpinan yang luar biasa dan tidak dapat diajarkan. Beberapa karakteristik yang sering disebut dalam teori ini termasuk kepemimpinan, kecerdasan, keberanian. Selanjutnya yang kedua ada behavioral theories. Jadi teori ini muncul sebagai tanggapan terhadap kritik terhadap teori karakteristik. Jadi teori ini tuh meneliti tindakan yang dilakukan oleh pemimpin yang sukses dan mengidentifikasi pola-pola tindakan yang menunjukkan gaya kepemimpinan yang berbeda. Jadi kemudian beberapa studi terkenal, termasuk pertama adalah University of Law Studies, yaitu memiliki fokus pada hubungan antara kepemimpinan dan kinerja tim. Kemudian yang kedua ada studi pada Ohio State University Study. Jadi pada studi itu berfokus pada mengembangkan skala Likert untuk mengukur suatu kepemimpinan berdasarkan dua dimensi utama, yaitu kepedulian terhadap karyawan dan mencapai tujuan. Kemudian yang ketiga ada University of Michigan Studies. Jadi pada studi ini itu fokus untuk mengidentifikasi dua gaya kepemimpinan utama. Yang pertama adalah task oriented dan people oriented. Selanjutnya yang terakhir yang keempat adalah Kurt Lewin's Leadership Studies. Jadi pada studi ini Lewin mengidentifikasi tiga gaya kepemimpinan utama. Yang pertama authoritarian atau otoriter, demokratis dan laissez-faire, yaitu kebebasan penuh ya, berada pada anggota tim. Nah, untuk penerapan trade teoris pada PT Bank Indonesia ini yang pertama mengidentifikasi sifat kepemimpinan. Jadi pada proses rekrutmen PT Bank Indonesia menyaring calon manajer itu berdasarkan sifat-sifat kepemimpinan yang diidentifikasi seperti integritas, keberanian, dan keterampilan dalam berkomunikasi. Selanjutnya melalui penilaian kerja. Jadi dilakukan penilaian kinerja secara rutin untuk mengidentifikasi sifat-sifat kepemimpinan yang dimiliki oleh manajer saat ini.
Selanjutnya yang kedua adalah pengembangan sifat kepemimpinan. Eh, untuk pengembangan sifat kepemimpinan ini melalui pelatihan dan pengembangan. Jadi PT Bank Indonesia ini seringkali menjadikan program pelatihan yang berfokus pada pengembangan sifat-sifat untuk mewujudkan sebuah kepemimpinan. Selanjutnya yang kedua adalah mentoring atau coaching. Jadi membangun sebuah program mentoring di mana manajer senior itu dengan sifat-sifat kepemimpinannya yang kuat dan membimbing manajer yang lebih junior. Selanjutnya penerapan behavioral theory pada PT Bank Indonesia. Yang pertama itu implementasi gaya kepemimpinan yang berbeda, yaitu melalui authorization atau otoriter, itu dengan diterapkan dalam situasi krisis di mana keputusan ya yang cepat itu sangat diperlukan. Misalnya dalam manajemen proyek yang membutuhkan kepatuhan ketat terhadap jadwal. Selanjutnya adalah demokratis. Dapat diterapkan dalam proses pengambilan keputusan yang melibatkan ide dan umpan balik dari karyawan, seperti dalam perencanaan strategis atau proyek inovasi. Kemudian yang kedua adalah melalui pengukuran dan evaluasi. Yang pertama itu caranya adalah survei karyawan. Jadi dengan menggunakan survei untuk mengukur kepuasan dan keterlibatan karyawan terhadap gaya kepemimpinan yang diterapkan. Kemudian ada feedback 360 degree atau 360 derajat. Dengan menggunakan metode feedback ini dari berbagai sumber, mulai dari bawahan, rekan kerja hingga atasan, ini mereka diberikan suatu kesempatan untuk bisa memberikan feedback untuk dapat mengevaluasi perilaku dari kepemimpinan seorang manajer. Kemudian yang ketiga adalah pengembangan kompetensi kepemimpinan, yaitu melalui pelatihan manajerial dan workshop kepemimpinan. Kemudian yang kedua di sini ada contingency theories leadership. Nah, contingency theories of leadership ini adalah teori kepemimpinan yang menyatakan bahwa efektivitas seorang pemimpin bergantung pada bagaimana gaya kepemimpinannya sesuai dengan situasi tertentu. Jadi dalam hal ini terdapat dua teori yang terkenal dalam kategori ini adalah Hersey and Blanchard Situational Theory dan Pat Gould Model. Yang pertama ada Hersey and Blanchard Situational Theory. Jadi teori ini dikembangkan oleh Paul Hersey dan Ken Blanchard yang menyatakan bahwa pemimpin itu harus menyesuaikan gaya kepemimpinannya berdasarkan tingkat kesiapan atau kematangan pengikutnya atau anggota timnya. Jadi teori ini tuh memiliki empat gaya kepemimpinan utama. Yang pertama adalah directing atau menginstruksikan. Kemudian yang kedua adalah coaching atau melatih. Yang ketiga adalah supporting atau mendukung. Kemudian yang terakhir adalah delegating atau mendelegasikan. Kemudian untuk teori yang kedua adalah Path Goal Model. Jadi teori ini tuh dikembangkan oleh Robert House dan didasarkan pada teori motivasi. Path Goal Model itu menyatakan bahwa tugas pemimpin adalah membantu pengikut atau anggota timnya untuk mencapai tujuan mereka dengan menyediakan arahan, dukungan, dan sumber daya yang diperlukan. Jadi dalam teori itu ada empat gaya kepemimpinan juga. Yang pertama adalah direktif atau arahan, kemudian yang kedua adalah supportive atau mendukung, kemudian yang ketiga adalah partisipatif, yang terakhir adalah achievement oriented atau berorientasi pada suatu prestasi. Nah, untuk penerapannya pada PT Bank Indonesia untuk Hersey and Blanchard Situational Theory itu melalui menilai tingkat kematangan karyawan dengan analisis kesiapan, yaitu menilai kompetensi dan komitmen setiap karyawan untuk menentukan gaya kepemimpinan yang paling sesuai. Kemudian melakukan survei dan wawancara. Jadi menggunakan survei dan wawancara untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang tingkat kesiapan dan kebutuhan pada karyawan. Selanjutnya yang kedua adalah menerapkan gaya kepemimpinan yang sesuai. Seperti yang tadi ada empat fokusnya. Yang pertama adalah directing yang digunakan untuk karyawan baru atau yang membutuhkan arahan jelas, misalnya dalam program orientasi karyawan baru. Selanjutnya yang kedua adalah coaching, yaitu diterapkan untuk karyawan yang sedang mengembangkan keterampilan tetapi membutuhkan sebuah dukungan dukungan tambahan. Misal suatu pelatihan teknik baru dalam proses produksi. Kemudian yang ketiga adalah supporting atau dukungan, itu diterapkan untuk karyawan yang sudah memiliki kompeten, tetapi membutuhkan motivasi dan dukungan moral, misalnya memberikan dukungan dalam proyek yang menantang. Selanjutnya yang terakhir adalah delegating atau mendelegasikan, yang digunakan untuk karyawan yang sangat kompeten dan mandiri, misalnya mendelegasikan tanggung jawab proyek besar kepada manajer manajer yang berpengalaman.
Nah, untuk PET Goal Model itu yang pertama memberikan arahan dan dukungan yang jelas melalui directive leadership dengan memberikan instruksi yang jelas dan rinci, terutama dalam situasi di mana tugasnya kompleks atau baru. Misal, sebuah implementasi sistem teknologi baru. Selanjutnya adalah supportive leadership, yaitu eh, menunjukkan rasa kepedulian terhadap kebutuhan emosional karyawan, terutama dalam situasi yang penuh tekanan atau monoton, misalnya dengan mendukung tim selama periode produksi yang tinggi. Kemudian yang kedua, dengan meningkatkan partisipasi dan prestasi, eh, yang yaitu dengan menggunakan participative leadership. Jadi melibatkan karyawan dalam proses pengambilan keputusan, terutama dalam proyek-proyek yang membutuhkan inovasi dan kreativitas. Misalnya sesi brainstorming untuk meningkatkan efisiensi produksi. Selanjutnya yang terakhir adalah achievement oriented leadership. Jadi dengan menentukan suatu tujuan yang menantang dan memberikan dukungan untuk mencapai suatu tujuannya. Misal dengan menetapkan target kinerja tinggi dan memberikan penghargaan kepada tim yang berhasil mencapainya. Kemudian yang ketiga adalah contemporary views of leadership. Nah, contemporary views of leadership ini merujuk pada teori dan pendekatan modern dalam memahami dan mempraktikkan sebuah kepemimpinan. Jadi teori-teori ini tuh memperluas perspektif tradisional dan mencakup berbagai gaya dan praktik yang lebih adaptif terhadap dinamika organisasi dan lingkungan saat ini. Yang pertama itu ada transactional leadership. Jadi transactional leadership ini berfokus pada hubungan antara pemimpin dan pengikut. Jadi pemimpin itu memberikan sebuah imbalan atau hukuman berdasarkan kinerja dari pengikutnya atau anggota timnya. Nah, karakteristik dari transactional leadership ini yang pertama adalah kontingen terhadap imbalan. Jadi pemimpin itu menetapkan suatu tujuan dan memberikan imbalan kepada pengikut yang mencapai tujuan tersebut. Selanjutnya yang kedua adalah manajemen dengan pengecualian. Jadi pemimpin itu memiliki campur tangan hanya jika ada penyimpangan dari standar atau masalah yang muncul. Selanjutnya yang terakhir adalah kepatuhan. Jadi gaya kepemimpinan ini menekankan kepatuhan dengan menggunakan aturan-aturan yang sudah jelas. Selanjutnya yang kedua adalah transformational leadership. Untuk transformational leadership ini bertujuan untuk mengubah dan menginspirasi pengikut atau anggota tim melalui sebuah visi dan karisma. Jadi pemimpin jenis ini berusaha untuk meningkatkan motivasi dan moral pengikut. Nah, untuk karakteristik utama dari transformational leadership ini yang pertama adalah inspirational motivation, intellectual stimulation, individualized consideration, kemudian yang terakhir adalah idealized influence. Nah, untuk selanjutnya yang ketiga adalah charismatic leadership. Untuk charismatic leadership ini adalah gaya kepemimpinan di mana seorang pemimpin itu menggunakan karisma yang dimiliki atau karisma pribadi mereka untuk bisa mempengaruhi dan menginspirasi anggota timnya. Jadi karakteristik utama dari charismatic leadership ini yang pertama adalah memiliki pengaruh pribadi. Kemudian yang kedua adalah memiliki skill komunikasi yang baik dan komunikasi yang efektif. Kemudian yang ketiga adalah kemampuan untuk bisa memotivasi anggota tim. Untuk yang keempat adalah visionary leadership. Untuk visionary leadership ini berfokus pada penciptaan dan penyampaian visi masa depan yang menarik dan memotivasi anggota tim untuk bekerja menuju tujuan tersebut. Untuk karakteristik utama dari visionary leadership ini, pemimpin itu memiliki pandangan yang luas dan mereka tuh cenderung memiliki visi yang jelas untuk kemajuan anggota timnya. Kemudian yang kedua adalah memiliki kemampuan yang strategis. Kemudian yang ketiga adalah keterlibatan terhadap pengikut. Selanjutnya yang terakhir adalah tim leadership. Dalam tim leadership ini menekankan pada bekerja sama dengan tim untuk mencapai suatu tujuan bersama. Jadi pemimpin di sini tuh fokus untuk membantu anggota tim dengan berkolaborasi dalam pengembangan tim. Untuk karakteristik utama dalam tim leadership ini yang pertama adalah fokus pada kolaborasi. Jadi dia mendorong anggota timnya untuk bisa memberikan komunikasi yang efektif dalam tim. Kemudian yang kedua adalah pemberdayaan tim. Kemudian yang terakhir adalah pengembangan tim. Nah, untuk penerapan pada PT Bank Indonesia ini yang pertama untuk transactional leadership ini
di PT Bank Indonesia ini memiliki sistem yang insentif. Jadi sistem yang insentif ini memungkinkan untuk mengembangkan eh, sistem berbasis kinerja yang jelas untuk mendorong sebuah pencapaian tujuan. Kemudian yang kedua adalah pengawasan kinerja. Jadi dengan melakukan pengawasan kinerja secara rutin dan memberikan umpan balik serta tindakan korektif jika diperlukan. Kemudian yang kedua adalah transformational leadership. Nah, pada PT Bank Indonesia ini juga seringkali mengadakan sebuah pelatihan untuk kepemimpinan. Jadi PT Bank Indonesia ini seringkali menyediakan pelatihan bagi junior manager untuk bisa mengembangkan keterampilan dalam memotivasi dan menginspirasi anggota timnya. Nah, kemudian yang kedua adalah kepemimpinan kepemimpinan teladan. Jadi di PT Bank Indonesia ini seorang manajer biasanya dituntut untuk mendorong manajer ini untuk menjadi teladan baik bagi anggota timnya. Selanjutnya yang ketiga ada charismatic leadership. Nah, untuk charismatic leadership ini seorang pemimpin di PT Bank Indonesia ini dituntut untuk memiliki komunikasi yang efektif. Jadi dengan komunikasi yang efektif itu dapat meningkatkan keterampilan komunikasi manajer untuk menyampaikan visi dan tujuan perusahaan dengan cara yang menarik. Selanjutnya yaitu menggunakan motivasi. Jadi manajer di PT Bank Indonesia ini juga seringkali mengadakan sesi motivasi melalui on-floor briefing atau lain-lain yang dipimpin oleh seorang manajer uh, dengan membuat suatu motivasi agar dapat meningkatkan semangat dari anggota timnya. Kemudian yang keempat adalah visionary leadership. Untuk visionary leadership ini yang pertama melalui visi dari perusahaan. Jadi dengan mengembangkan dan mengkomunikasikan visi dari perusahaan jangka panjang, perusahaan yang jelas, maka anggota tim uh, bisa bisa berjalan sesuai dengan arahan dan dapat mencapai dengan tujuannya. Selanjutnya adalah memberikan sebuah rencana strategis. Jadi manajer juga sering kali dituntut untuk bisa mengembangkan rencana yang strategis untuk bisa mendukung terhadap pencapaian visi tersebut. Selanjutnya yang terakhir adalah tim leadership. Jadi pada PT Bando Indonesia ini juga uh, manajer ini seringkali mengadakan program untuk pengembangan anggota timnya, pengembangan keterampilan anggota timnya dengan menyediakan program pengembangan keterampilan tim dan mendorong kolaborasi dalam tim. Selanjutnya, mereka juga biasanya sering mengadakan pemberdayaan terhadap anggota timnya. Jadi, seorang manajer seringkali memberikan wewenang kepada anggota timnya untuk mengambil keputusan dan bertanggung jawab atas proyek yang telah mereka kerjakan. Baik, terima kasih. Sekian yang dapat saya presentasikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.